jasa untuk klien yang memiliki berbagai macam finansial. Dari pengelolaan dana pribadi, dana pensiun, pencatatan keuangan, perhitungan proyeksi penjualan, dan lainnya dapat kami selesaikan di Aktuvia. Emangnya iya? Yaps, mau tahu cerita kami? Ini cerita klien kami. Ini dia PT RBS, dan ini adalah klien kami. Permasalahan yang dihadapi klien kami adalah pencatatan keuangan yang dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan klien kesulitan dalam melakukan pencatatan, apalagi membutuhkan waktu yang cukup lebih banyak untuk melakukan pengisian. Klien pertama Aktuvia Consulting adalah sebuah perusahaan yang bernama PT RBS. PT RBS memiliki masalah dalam pencatatan keuangan yang masih manual. Lalu, bagaimana langkah Aktuvia Consulting dalam menyelesaikan ini? Pastinya, Aktuvia Consulting melakukan riset terhadap permasalahan PT RBS untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Riset yang dilakukan adalah pencarian tentang pembukuan yang merupakan proses pencatatan transaksi keuangan secara sistematis. Selain itu, kami juga melakukan riset terhadap visual makro Excel sebagai salah satu mata kuliah pemrograman komputer atau komputasi, di mana penggunaan Microsoft Excel dan juga FBA untuk membantu mempercepat pekerjaan berulang seperti input data dan analisis keuangan. Banyak materi-materi yang kami kumpulkan, mulai dari dasar-dasar materi akuntansi sendiri, makro Excel, hingga pembuatan jurnal, sehingga solusi yang kami tawarkan adalah pencatatan keuangan berbasis makro Excel. Tujuan dari pencatatan ini adalah agar dapat lebih otomatis untuk melakukan pencatatan sehingga efisien dan efektif. Guys, ini tuh makronya udah jadi sih, tapi kayaknya tuh kosong banget deh. Coba kalian lihat dulu deh. Gimana kalau kita tambahin menu bio aja nggak sih, biar kayak flow dananya itu kelihatan dari awal? Sebenarnya tuh wajib sih, terus kayak si tagihan itu juga biar bisa terkait pelanggan yang belum bayar gitu. Nah, sekalian aja laporan laba ruginya juga, masa kita nggak tahu untuk rugi? Oke, mantap. Terus kita cari ke pelunasan dong, biar otomatis bertengkar. Sekalian modal awalnya ditambah juga nggak sih, biar kayak, karena orang juga lupa kadang nyatetnya gimana. Laporan kas itu penting banget, sama pajaknya jangan kelupaan loh. Oke, guys, coba kita lihat lagi deh. Ini kayaknya udah fix deh. Halo, ya Iya, Mbak Mas. Rizka. Terima kasih banyak. Ini jujur speechless. Jadi
Saya kan ya inilah belum begitu ahli lah kayak rekan-rekan yang bikin makro Excel. Jadi ini udah oke banget sih. Mungkin kalau pertanyaan sebenarnya banyak banget dari saya, tapi mungkin nanti ada sesinya sendiri kali ya saya sama Pak Agung ya, Pak Joko Agung nanti. Nah, terus ini rekan-rekan lagi ada di Surabaya semua atau gimana? Iya Mas, lagi stay di Surabaya. Oh ya udah. Nah, enggak eh sampai ini ya, sampai ujian ya, ujian akhir itu ya. UAS tuh kapan sih? Hmm, enggak gini, soalnya rencananya kan kayaknya kalau misalnya via Zoom ini agak-agak kompleks ya. Mungkin coba nanti saya diskusikan dulu sama Pak Agung. Jadi biar nanti saya sama Pak Agungnya itu ke Surabaya, kita adakan meet bareng gitu loh offline. Biar semua kayak misalnya ada pertanyaan-pertanyaannya yang kurang jelas tuh enak gitu loh. Jadi interaktif juga lah gitu. Jadi kalau estimasinya minggu depan ya. Tapi kalau misalnya ngeliat kesibukan rekan-rekan dengan perkuliahan itu gimana? Coba kita ngobrol aja, nah, gimana? Oke, insya Allah sih minggu depan tuh udah bisa ya Mas. Karena sebenarnya laporan arus kas, cashbook sama pajak setoran itu kan kurang lebih loopingannya ya sama aja gitu kan Mas. Jadi insya Allah sih minggu depan udah selesai. Nah kemarin tuh juga belum bisa lanjut karena setiap kali input itu ada beberapa hal yang berbeda gitu Mas. Kayak misalkan yang tadi tuh yang 30-70, yang atas-atas ini dia tuh pakainya yang 60-40, sedangkan yang bawah 70-30 gitu. Jadi bikin kita evaluasi kayak ini bagian mana ya yang salah gitu. Karena ada yang berbeda gitu. Tapi kan tadi udah di cross check jadi insya Allah udah aman sih Mas. Nanti kita nyesuaiin lagi aja sama data yang baru gitu. Pengembalian modal ini kan pengembalian modal Mbak. Jadi kan ini kan pengembalian modal. Ini di bulan Januari itu saya menerima uang dari pihak ketiga itu ini Mbak. Ada di bulan Januari ya. Ini kakek di invoice di tahun 2024 baru dibayarkan di 2025. Invoice ini makanya munculnya 24. Jadi saya tuh menerima. Berikut ini adalah menu pencatatan keuangan PT RBS yang telah Aptuvia Consulting susun. Pada menu pertama di sini adalah menu Home yang berisi tentang rekapan formulir dan juga sheet-sheet yang telah kami buat. Di sini juga menyertakan banyak total proyek yang masuk serta grafik arus kas tiap bulannya yang akan berubah ketika diinputkan. Pada bagian kiri terdiri menjadi dua bagian, ada formulir dan juga rekapan sheet, di mana formulir dan rekapan sheet terdiri dari biaya operasional, pencatatan modal, tagihan, pencatatan pembayaran, dan juga pajak. Di sini juga lengkap terkait dengan laporan laba rugi dan juga arus kas yang nantinya akan dapat langsung di-print atau dicetak. Apabila dibuka pada menu rekapan biaya operasional, di sini menuju pada rekapan biaya-biaya operasional yang telah dikeluarkan setiap bulannya. Fitur yang kami gunakan di sini ada tanggal, kode BIOP yang diisikan secara otomatis, nama proyek, kategori proyek, jenis barang, banyak proyek atau satuannya, harga satuannya, total satuannya yang diisikan secara otomatis berasal dari banyak satuan dikali dengan harga, kode transaksi, tanggal pembayaran, dan juga nomor invoice. Pada menu Excel yang berwarna abu-abu menunjukkan bahwa terdapat isian fungsi yang tidak bisa diubah-ubah kembali. Di atas menu sini terdiri atas home dan juga biaya operasional, di mana apabila biaya operasional diklikkan, maka akan menuju form biaya operasional. Di sini, ID tercatat secara otomatis yang menunjukkan adalah ID yang terbaru atau ID yang belum diinputkan. Pada menu tanggal, diisikan pada tanggal, bulan, dan juga tahun, laporan laba rugi tersebut dicatat. Di sini menggunakan proyek, yang dicatatkan kategori berisi cabangnya, jenis berisi jenis pekerjaannya, satuan, harga satuan dan juga harga total. Apabila dicobakan seperti berikut.
Apabila di-save, maka akan masuk secara otomatis pada sheet laporan biaya operasional atau kita singkat sebagai BOP. Apabila menu home kembali, akan menuju menu home yang sebelumnya. Selanjutnya, setelah mencatatkan laporan biaya operasional, kemudian akan mencatatkan modalnya. Di sini berisi rekapan modal yang digunakan dalam pembiayaan biaya operasional. Sama seperti sebelumnya, pencatatan modal di atas tersebut menunjukkan formulirnya. Apabila diisikan, di sini terdiri dari tanggal tersebut menunjukkan adalah tanggal dari biaya transfer yang dilakukan. Selanjutnya, TR atau kode transaksi di sini terisikan secara otomatis. Rincian diambil berdasarkan laporan biaya operasional yang belum dibayarkan atau belum dibiayai. Apabila diklik, banyak dari biaya operasional yang terklik akan masuk secara otomatis dalam kode, sehingga total transfernya akan terjumlah secara otomatis juga. Untuk metodenya dapat memilihkan banyak bank yang diinginkan. Lalu apabila di-save, maka data akan berhasil disimpan. Selanjutnya, menu home kembali. Selanjutnya adalah menu tagihan. Setelah mencatatkan biaya operasional dan juga mencatatkan modalnya, kita akan masuk ke dalam detail tagihan proyeknya, di mana detail tagihan proyek terdiri dari nomor invoice, tanggal pembuatan invoice, rincian proyek, nilai tagihan, potongan, jumlah transfer, penerimaan, penggantian biaya, jumlah penerimaan, pengeluaran, hingga ke status pelunasan. Sama seperti sebelumnya, nomor invoice di sini dicatatkan secara otomatis, di mana menunjukkan nomor invoice-nya yang sebelumnya terjadi. Tanggal pembuatan diinputkan secara manual, sedangkan kode PIOP mengikuti dari proyek yang dipilih pada tagihan. Apabila dicobakan, tagihan di sini dibuka masuk ke dalam formulir tagihan, lalu masuk ke invoice, di mana invoice-nya menunjukkan 0025, artinya invoice yang belum ada adalah nomor 25. Tanggal pembuatan diinputkan secara manual. Selanjutnya di sini untuk rincian proyeknya kita dapat memilih berdasarkan nomor invoice yang mau dibayarkan. Apabila diklik di sini, maka ID-nya akan masuk secara otomatis. Selain itu juga, rincian proyek di sini muncul berdasarkan laporan biaya operasional yang telah dibuka atau telah dicatatkan. Nilai tagihan di sini diinputkan secara manual, sehingga membuat PPN dan total tagihan akan terisi secara otomatis dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Di sini rincian tagihan beserta PPh, biaya operasional, modalnya, pelaksanaan, hingga jumlah tagihan juga telah dihitung secara otomatis. Begitu pula dengan rincian kas. Selanjutnya, apabila di-save, maka data akan berhasil tersimpan dan langsung masuk ke dalam detail tagihan proyek. Apabila invoice yang telah dibuat kemudian dibayarkan, maka kita dapat ke menu home, lalu ke bagian pelunasan, di mana kita bisa mencatat pembayaran sesuai nomor invoice yang telah dibayarkan. Apabila nomor invoice-nya adalah nomor 0025, silakan mengetik kode invoice yang diinginkan, lalu klik salah satu, maka jumlah pembayaran akan mengikuti total dari jumlah invoice tersebut. Apabila status pembayarannya lunas dengan tanggal pembayaran tertentu dan di-save, maka akan masuk ke dalam sheet pelunasan, di mana ini juga akan terkait dengan sheet sebelumnya, yaitu sheet tagihan yang akan berubah berwarna hijau secara otomatis. Karena pada status pelunasan tersebut telah terisikan sebagai lunas dan bukan kembali proses. Menu selanjutnya adalah menu pajak, di mana menu ini berguna untuk pencatatan pembayaran pajak yang diinginkan oleh klien. Di sini terdiri dari NPWP, masa pajak, pendaftaran pajak, pembayaran pajak, hingga ke pelaporan pajak. Di mana apabila diklikkan di sini terbagi menjadi 3. Apabila belum melakukan pendaftaran, silakan melakukan pendaftaran pajak dengan mengklik tombol yang sebelah sini.
Apabila telah melakukan pendaftaran pajak namun belum melakukan pembayaran pajak, silakan diklik pada pembayaran pajak saja. Begitu pula pada pelaporan pajak, di mana pelaporan pajak merupakan tahapan terakhir dari setoran pajak. Pada pendaftaran pajak, hal-hal yang dibutuhkan adalah NPWP dari perusahaan itu sendiri, masa pajaknya yang dipilihkan bergantung pada bulan, nilai pajaknya, ID billing, hingga keterangan. Selanjutnya, pada pembayaran pajak yang dibutuhkan adalah tanggal dari pembayaran pajak, masa pajak itu sendiri, nilai pajak, hingga ke MPTN. Pada lapor pajak, yang dibutuhkan adalah tanggal lapor, masa pajak, nilai pajak, hingga ke statusnya sebagai pelunasan atau masih dalam bentuk proses. Sama seperti sebelumnya, apabila telah melaporkan pajak namun belum melakukan pembayaran, sama seperti sebelumnya, apabila telah melakukan pendaftaran pajak namun belum melakukan pembayaran hingga pelaporan, maka akan berubah menjadi warna putih seperti ini. Namun, apabila telah melakukan pendaftaran hingga pembayaran namun belum melakukan pelaporan, maka berubah menjadi warna biru. Dan yang terakhir, apabila telah lengkap melakukan pendaftaran, pembayaran, hingga pelaporan, maka akan berubah warna hijau. Hal ini akan memudahkan klien untuk men-tracking di mana pajak yang belum dilaporkan atau dibayarkan. Menu selanjutnya adalah laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi merupakan Menu selanjutnya adalah laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi merupakan status dari pembayaran laba rugi yang terjadi pada PT Rianda Berkah Sejahtera. Laporan laba rugi telah dibuat menggunakan fungsi-fungsi tertentu sehingga akan terfilter secara otomatis, di mana penerimaan tagihan, penerimaan pinjaman modal, pengembalian biaya, pembiayaan pekerja akan masuk secara otomatis sesuai dengan bulannya. Pada laporan laba rugi juga telah dapat dicetak secara otomatis dengan format sebagai berikut. Selain laporan laba rugi, kita telah membuat laporan arus kas, di mana juga telah dicatatkan secara otomatis. Di sini juga, klien telah dapat melihat posisi arus kas saat ini secara otomatis. Laporan arus kas telah dapat dicetak juga secara langsung seperti ini. Baik, itu adalah program yang telah kami buat mengenai pencatatan keuangan PT Rianda Berkah Sejahtera bersama Aktuvia Consulting. Nah, jadi itu dia adalah perjalanan Aktuvia Consulting dalam menyelesaikan permasalahan klien. Permasalahan ini bukanlah satu-satunya permasalahan yang dapat diselesaikan oleh Aktuvia Consulting. Masih banyak masalah yang bisa diselesaikan oleh kami. Anda ingin konsultasi, bisa hubungi kami Aktuvia Consulting. Terima kasih.